Muhammadin lahumul Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanwi bihi asyukra ala ni'matil aqli wa sihhatil badani. Wa yanwi lan niat ya muta'allim. Wa yanwi lan niat muta'allim bihi kalawan tolabul ilmi. Bihi kalawan tolabul ilmi asyukra ing syukur ala ni'matil akli ing atase nikmat akal. Ing atase nikmat tegese akal boleh. Wasihatil badani lan sehat badan. Wala yanwi bihi iqbalan nasi. Wala istidlaba hitomi dunya wal karomah. Wala yanwi lan ora niat ya muta'alim. Wala yanwi lan ora niat ya muta'alim bihi kalawan tolabul ilmi. Bihi kalawan tolabul ilmi iqbalan nasi ing madhepe manusia. Iqbalan nasi ing madhepe manusia. Wala istijlaba hitomi dunya lan ora narik banda dunya. Wala istijlaba hitomi dunya lan ora narik banda dunya. Wal karomatalan kamuliaan indah sultan mungguh raja penguasa. Wa ghairihi lan liyan sultan. Wa ghairihi lan liyan sultan. Qala Muhammad ibnul Hasan rahimahullah. Qala ngadawu sapa Syekh Muhammad bin Hasan rahimahullah. Wa kana nasu kulluhum abidi. La aqtuhum wa tabaraktu an wala ihim. Laukana nasu lamun ono sopo manusia. Laukana nasu lamun ono sopo manusia kulluhum sakabeh nas. Abidi iku piro-piro hamba isun. Abidi iku piro-piro hamba isun. La taktuhum maka yakti ngamerdekaaken isun ing abidi. La taktuhum maka yakti ngamerdekaaken isun ing abidi. Wa tabaraktu an walaihim. Wa tabaraktu lan ngalebaraken isun. Wa tabaraktu lan ngalebaraken isun an walaihim saking waris walane abidi. Waman wajada ladzatal ilmi wal amali. Waman wajadalan utawi sapa wong
wajada iku nemu iaman ladatal ilmi ing enake ilmu wal amali lan ngamalaken bi kalawan ilmu qallama yarqabu bima indan nasi qallama kidik banget qallama kidik banget yarqabu demen iaman bima ing dalam perkara indan nasi sanding manusia ansadana syekhul imamul ajal ansadana nembangaken ing kita asyekhul imamu sapa syekh imam al ajalu kang agung al ustadu qawamuddin kang jadi ustad guru qawamuddin kang jadi ceceke agama Hamadu bin Ibrahim bin Ismail As-Sogor Al-Ansori imlaan ing ngaimla ngadikteaken imlaan ing ngaimla ngadikteaken li Abi Hanifah kadue Imam Abi Hanifah rahimahullah muga welas ing Abu Hanifah Allah sapa Allah syi'ran ing syi'iran man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlin minar rosadi man talabal ilma utawi sapa wong talaba iku nyupri iaman al ilma ing ilmu lil ma'adi kadue akhirat atau lil ma'adi karena akhirat paza maka merkoleh maka bahagia boleh iaman bifadli kalawan anugerah atau keunggulan minar rosadi saking petunjuk Payala husroni tolibihi linaili fadlin minal ibadi Paya maka kau lahusro yakti rugi tolibihi wong kang nyupri ilmu linai lipadin kadue merkoleh keutamaan minal ibadi saking piro-piro hamba Allahumma ya Allah illa idza talaba alja lil amri bil ma'rufi wan nahyi anis syukri anil munkar wa tanfidil haqqi wa izajiddin la li nafsihi wa hawa fayajuju dalika bi qadri ma yuqimu bil amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar Allahumma ya Allah illa idza talaba angin tatkala nyupri ya muta'ali al-jahaing pangkat li amri karena marentah bil ma'rufi kalawan kabagusan lil amri karena marentah bil ma'rufi kalawan kabagusan
wa nahilan nyegah anil mungkari saking kamungkaran wa tanfidil haqi lan ngalulusakeun hak wa ijazidin lan ngamulyaakeun agama la li nafsihi ora kadue awake muta'alim wa hawahulan kepengene atau hawa nafsu ne muta'alim paya juju dalika maka wenang dalika apa mengkono tolabul jah paya juju maka wenang dalika apa mengkono tolabul jah bi qadri maka lawan ukuran perkara yuki muka ngadegaken to mutalim kayuki muka ngadegaken mutalim bi kalawan ma'al amro bil ma'rufi amar ma'ruf marentah kalawan kabagusan wa nahya lan nyegah anil mungkari saking kamungkaran. Dengerin, ngobrol aja kamu. Wayan wibihi asyukro ala nikmatil akli. Juga dianjurkan bagi orang yang mencari ilmu alias para santri kita ini apa anyan wia hendaknya niati mencari ilmu itu sebagai syukur atas nikmat Allah al-akli khususnya nikmat akal. Nah, jadi kita ngaji, kita mesantren, kita sekolah niati semata-mata itu untuk bersyukur atas anugerah Allah yang berupa akal. Karena satu-satunya yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, baik dengan malaikatnya, dengan jinnya, apalagi dengan binatangnya, apa? Akal. Jadi akal ini hanya diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, tidak kepada yang lainnya. Jadi hebat manusia, diberikan akal. Sehingga dengan akal inilah manusia lebih unggul dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ya, secara fisik manusia kecil dibanding dengan kerbau, dibanding dengan sapi, dibanding dengan gajah, apalagi dengan badak ujung kulon. Kecil, tetapi dengan akal inilah itu semua binatang-binatang yang gede-gede bisa takluk, bisa luluh, bisa jinak, bisa tunduk, bisa tunduk. Kebo nurut, sapi nurut. Maka syukuri, sekali lagi syukuri itu akal oleh kamu. Maka gunakan ngaji, pakai akalnya. Lagi ngaji, memakai akal, ya renungkan, simak apa yang dibaca ini. Jangan ngobrol, jangan tidur, tetapi perhatikan, renungkan, sehingga bisa diterima, bisa dipaham. Karena faedah daripada akal itulah untuk merenungi
permasalahan-permasalahan. Baik tidak, kita punya akal. Ini ngaji baik enggak? Coba kamu punya akal yang sehat. Tidak ngaji baik enggak? Tidak sholat baik enggak? Itu diberikan oleh Allah akal sengaja untuk manusia. Mau berpikir. Maka nikmat yang satu ini akal, di mana tidak digunakan oleh kita, tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bisa jadi nanti tuntunan, dituntut kamu. Kenapa kamu enggak ngaji? Kenapa kamu enggak belajar? Padahal kamu adalah makhluk yang diberi akal oleh Allah. Akan dituntut tiap-tiap nikmat apapun, bukan hanya akal saja. Nikmat sehat. Berapa tahun kamu sehat? Kan gitu. Nikmat umur, berapa tahun kamu hidup? Apalagi semuanya pokoknya akan dituntut. Apa yang dianugerahkan oleh Allah digunakan kepada hal apa? Apa kepada kebaikan atau kepada kejelekan? Orang yang punya harta ditanya hartanya, di kemana itu harta? Digunakan pada jalan yang baik sehingga dia pakai bersedekah, berinfak dan lain-lainnya, atau sebaliknya hanya dipakai poya-poya, dipakai kemewahan. Jadi singkatnya, semua nikmat nanti akan ditanya. Nah, jadi niati kamu mesantren semata-mata untuk mensyukuri nikmat Allah, khususnya akal yang sehat, akal yang waras ini. Maka gunakan. Kalau akal tidak digunakan, nggak ada manfaatnya. Yang tadinya cerdas, tapi kalau tidak digunakan jadi belat lagi nanti kamu. Maka diasah terus. Wasihatil badani, dan mensyukuri sehatnya badan. Jadi nomor kedua, niat mesantren, niat ngaji, niat sekolah untuk mensyukuri sehat yang merupakan nikmat yang sangat berharga. Nah iya, itu sehat mahal. Buktinya kalau kamu berobat, apalagi kepada dokter, apalagi kalau dokter spesialis, belum apa-apa, baru dipegang saja udah bayar. Nah iya, dikira nggak bayar itu, diperiksa itu bayar, belum obatnya. Itu menunjukkan berarti sehat itu mahal. Tetapi kadang-kadang kita lalai untuk mensyukurinya. Maka mumpung kamu sehat, pakai itu nikmat sehat dari Allah. Pakai apa? Pakai ibadah. Bukan pakai begadang, pakai ngobrol, pakai ibadah. Kalau sehat kamu hanya dipakai begadang saja, bisa jadi nanti efeknya tidak sehat, efeknya madarat, sehingga akan nyesel. Oh, aku dulu karena begadang terus. Beginilah orang pada tidur, kamu begadang. Maka pelihara sehat, pelihara. Itu memelihara sehat sebagai bukti kamu syukur.
Ini mentang-mentang masih sehat, waduh, makan. Mau yang pedas, mau yang apa, yang penting nikmat. Nah, itu tidak memelihara kesehatan. Sekali lagi, tidak memelihara kesehatan. Yang rugi bukan orang lain, kamu yang rugi. Minum semaunya, yang penting enak di tenggorokan. Nah iya, yang penting enak di tenggorokan. Karena kenikmatan ya hanya sebatas mulut. Hanya sebatas tenggorokan, udah lewat tenggorokan udah nggak ada lagi, sama. Makan daging sama, makan ikan asin sama, makan tempe sama, udah lewat tenggorokan. Maka gunakan tuh akal kamu. Kalau kambing minum apa saja bebas ya wajar, karena tidak punya akal, nggak ngerti mana yang sehat, mana yang bikin madarat. Wajar kambing, kerbau, apapun dimakan umpamanya, karena mereka tidak ngerti. Tapi kamu harus ngerti, karena diberi akal. Ini makanan kurang baik, ini makanan kurang sehat, ini makanan kurang bergizi, jangan. Atau yang merusak. Nah jadi nikmat sehat luar biasa, maka harus disyukuri. Mensyukurinya, manfaatkan sehat. Pakai ngaji, pakai ibadah. Udah sakit maka mau nyesel. Sering saya ngomongkan kan, tanyain kepada orang yang sakrat sekarang, maaf, lagi berbaring di rumah atau di rumah sakit. Tanyain tuh, nyesel enggak tidak berjamaah? Nyesel enggak tidak ngaji? Sehingga mereka di dalam hatinya, kalau saya sehat, anu, begitu. Maka jangan disia-siakan, mumpung kamu muda, otaknya masih bersih, akalnya masih cerdas, badannya masih sehat. Jangan disia-siakan. Lewek ini. Nah iya, lewek. Nggak ada mental, ngaji, pusing, berhenti. Mau jadi apa? Mental apa yang kayak begitu? Rugi nanti, nyesel, tidak mesantren, nyesel enggak ngaji. Sekarang mah enggak terasa penyesalan tersebut. Silahkan catat oleh kamu omongan saya, akan nyesel. Wala yanwi bihi ikbalanasi. Awas, kamu belajar, kamu mencari ilmu, kamu mesantren, jangan punya niatan ingin tuh ikbalanasi, datangnya manusia, biar banyak tamu, banyak yang hormat. Itu ikbalanas. Kalau saya punya ilmu nanti, wah, orang pada cium tangan semua ke saya, bahkan cium tangan dibulak-balik segala macam. Pengen kayak begitu, iya, wah. Terus orang pada datang, hormat. Nah, itu nggak bener niat kayak begitu. Jangan mencari ilmu punya niatan seperti itu, nggak bakal bermanfaat ilmu. Bukan jadi ibadah belajarnya. Kita niatan seperti yang sudah tuh, di antaranya menghilangkan kebodohan, yang ada pada diri kita khususnya. Bukan untuk manusianya, bukan untuk dihormati manusia, dimuliakan oleh manusia. Tidak. Itu mah insya Allah kalau kamu benar ikhlas mencari ilmunya, penuh dengan akhlak, dengan sendirinya kalau kamu punya ilmu, dimanapun kamu akan dimuliakan.
akan dimuliakan dengan sendirinya. Akan dimuliakan, tidak dikenal jadi dikenal. Jadi dikenal. Kamu dalam keadaan susah ditolong, itu barokah ilmu. Dengan sendirinya, wong ilmu itu sering saya katakan pula, ainnya saja mengandung makna inayatullah, artinya pertolongan Allah. Maka siapapun orang yang punya ilmu akan mendapatkan pertolongan Allah. Itu udah jaminan. Kalau niatan mencari ilmunya tadi itu. Nah, jadi jangan niat seperti itu. Juga wala istijlaba hitomitunya. Janganlah mencari ilmu itu punya niatan untuk mencari, menarik. Dengan kata lain, memperkaya diri. Iya. Nanti kalau saya punya ilmu, orang pada datang bertamu, orang pada bertanya ini, nah itu kesempatan saya. Dipropagandakan ilmunya, dijadikan harta ilmunya, dijual belikan ilmunya. Jangan punya niatan seperti itu. Nah, wal karomata inda sultan wa khairihi. Janganlah mencari ilmu untuk mendapatkan kemuliaan indah sultan di hadapan penguasa. Kalau saya punya ilmu, nanti penguasa akan memuliakan saya. Jangan, tidak benar itu niatan kayak begitu. Wa ghairihi dan lain-lainnya. Niat yang baik di dalam mencari ilmu sudah dijelaskan sebelum ini. Di antaranya untuk menghilangkan kebodohan, untuk mencari ridho Allah, untuk bekal akhirat. Kan itu niat yang baik dalam mencari ilmu. Wallahu a'lam.